Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua, Ibu-ibu semua, Mbak-mbak semua. Eh, Perkenalkan dulu, nama saya Bu Eva. Saya biasanya mengajar di program studi D3 Rekam Medis dan background saya memang di komputer, maka dari itu saya dipercaya untuk mengajar mata kuliah Internet of Things karena kaitannya dengan digitalisasi pelayanan kesehatan. Mungkin sudah dijelaskan sebelumnya oleh Bu Maria. Kalau saya tidak salah ingat, sebelumnya adalah Bu Maria. Jadi, di era digitalisasi pelayanan kesehatan, semua lini di pelayanan kesehatan itu akan menggunakan teknologi. Bahkan jika bisa, teknologi itu mampu membantu untuk mengurangi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Misalkan eh, sebuah barang, sebuah benda yang ada di sekitar di fasilitas pelayanan kesehatan mampu mengirimkan sinyal notifikasi kepada pegawai bahwa telah terjadi sesuatu. Nah, konsep tersebut itu adalah konsep Internet of Things. Jadi, benda-benda yang bisa mengirimkan data tentang apa yang terjadi di sekitar melalui jaringan internet. Internet of Things nanti juga pasti kaitannya sama big data, terus data scientist, data mining. Ini adalah satu serangkaian yang saling berkaitan. Kenapa berkaitan? Karena digitalisasi itu kita menerima data, informasi itu secara real time. Tiap hari ada, tiap hari masuk. Dan data-data tersebut dikumpulkan tiap hari, tiap menit, tiap detik. Ini akan menimbulkan satu penyimpanan data yang sangat besar, sehingga kita tidak bisa mengelolanya secara manual. Ya, dibutuhkan yang namanya big data. Kemudian di pertemuan ini adalah tentang identifikasi parameter utama kesehatan dari kesehatan masyarakat. Kenapa kok di pertemuan ini tuh ada tentang identifikasi parameter? Mungkin eh, teman-teman semua, Bapak Ibu semua, mungkin mengira ya, Internet of Things pasti erat kaitannya dengan teknologi. Kenapa kok tiba-tiba parameter utama kesehatan masyarakat? Karena parameter utama kesehatan masyarakat ini adalah salah satu yang kita usahakan untuk yang sesuai standar, sebagaimana mungkin supaya bisa sesuai standar. Nah, di mana standar-standar ini bisa kita capai ketika kita tahu keadaan dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Nah, apa saja, eh, se- belum, apa itu parameter utama kesehatan masyarakat? Jadi, parameter utama kesehatan masyarakat ini intinya adalah standar. Nah, itu standar yang digunakan untuk membantu menjelaskan situasi yang ada dan mengukur perubahan atau kecenderungan dari waktu ke waktu. Dia termasuk pengukuran kuantitatif
hanya terkadang saja memakai kualitatif. Jadi parameter utama ini standar, standar untuk mengukur apakah yang ada di sekitar situ itu sudah baik atau belum. Parameter utama kesehatan masyarakat penting untuk satu, mengukur status kesehatan, melihat kondisi kesehatan, sakitnya apa, apakah di daerah situ banyak, dan seterusnya. Kemudian ada mengidentifikasi masalah. Ini bisa jadi kita gunakan untuk menemukan isu kesehatan yang mendesak, misal kayak COVID. Nah, itu gimana nih isu kesehatan mendesak nih? Di daerah ini ada berapa nih pakai ini? Terus kejadian ibu baru, eh, angka kejadian ibu, nah ini berapa nih ibu yang melahirkan dan seterusnya. Kemudian adanya parameter ini bisa kita gunakan untuk mengevaluasi kebijakan. Ini menilai efektivitas dari program kesehatan. Ini adalah kegunaannya, ada macam-macam. Yang pertama adalah mengukur status kesehatan populasi. Yang kedua adalah menentukan prioritas intervensi kesehatan. Kemudian menilai efektivitas program dan kebijakan kesehatan. Kemudian memprediksi tren, membantu pengalokasian anggaran, membantu penelitian, serta meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat. Nah, itu gambaran kenapa kita harus sadar dalam kesehatan masyarakat. Apa parameternya? Yang pertama adalah angka kematian kasar atau truth death rate. Ini merupakan besarnya kematian yang terjadi pada 1 tahun tertentu untuk setiap 1.000 penduduk pada tengah tahun yang sama. Berarti rumusnya CDR adalah besarnya kematian dalam 1 tahun per 1.000 penduduk dikali 1.000 pada 1 tahun ya. Kalau misalkan pada tengah tahun pertama ya berarti setengahnya. Halo, sudah? Suaranya udah kecil belum? Ya, Bu, sudah. Tadi kecil. Ya, Oke, ya, terima kasih, maaf. Bu. Sepertinya ketutupan headsetnya. Oke, jadi saya ulang ya. Jadi eh, parameter utama kesehatan masyarakat itu ada banyak. Kalau nggak salah saya nulis di sini ada 8 ya. Yang pertama ini adalah angka kematian kasar. Kenapa sih kita butuh menghitung yang seperti ini? Yaitu arah yang paling mudah adalah untuk kebijakan. Ketika kita tahu, misalkan banyak kematian dan disebabkan oleh penyakit tertentu, ya bisa diambil kebijakan. Misalkan tiba-tiba banyak penderita diabetes melitus. Nah, itu kebijakannya apa? Dilihat dari CDR. Nah, rumusnya adalah jumlah kematian per jumlah penduduk dikali 1.000. Ini kira-kira contohnya. Data Susenas tahun 2003 menunjukkan bahwa jumlah kematian yaitu 767.740 jiwa.
Jumlah penduduk pertengahan adalah 214.374.098 jiwa. Hasilnya ternyata setelah dicari adalah 3,5. Ya, ini udah hasil dari skala 1000 per 1000 T. Indikator yang kedua adalah infant mortality rate. Ini adalah pengukuran langsung situasi terkini dari risiko bayi mati pada tahun pertama kehidupannya. IMR dinyatakan sebagai pengukuran tidak langsung dari perkembangan suatu negara. Kenapa kelahiran kelahiran dan kematian bayi itu menjadi aspek yang penting bagi suatu negara. Kalau bayinya banyak, berarti angka kelahirannya banyak dan tidak akan me- mencemaskan populasi. Nah, infant mortality rate ini adalah standarnya dan dia ukurannya adalah banyaknya kematian bayi yang kurang dari 1 tahun pada tahun tertentu per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Ini adalah rumusnya. IMR D kurang dari 1, ini jumlah kematian bayi selama 1 tahun. Kemudian jumlah hidup selama tahun yang sama dikali dengan konstanta. Dikali 1000. Jadi per 1000 warga ya. Itu adalah contohnya pada tahun 2000 jumlah kematian bayi terdapat 16.658 jiwa. Sedangkan jumlah kelahiran hidup selama tahun 2000 adalah 342 jiwa. Maka IMR-nya adalah 16.658 jiwa dibagi total jumlah kelahiran pada tahun tersebut dikali 1000. 1000 ini maknanya per 1000 warga. Baik, lanjut ke angka kematian ibu. Jadi angka kematian ibu ini adalah sebuah standar, tapi dengan syarat kematian yang berkaitan dengan kehamilan dan persalinan oleh sebab siapapun, tapi bukan kecelakaan atau kelalaian, dan terjadi selama kehamilan sampai dengan 42 hari setelah persalinan, serta tidak tergantung umur atau letaknya kehamilan. Ada dua ukuran. Ada maternal mortality rate ya, benar. Kemudian ada maternal mortality ratio. Ini untuk angka kematian ibu. Jadi
untuk ibu-ibu yang meninggal berkaitan dengan kehamilan atau persalinan dan boleh terjadi selama kehamilan sampai 42 hari setelah persalinan, tidak tergantung umur atau letak kehamilan. Kita ke jenis yang pertama, ada maternal mortality rate. Ini adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak tereliminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya dan bukan karena sebab lain pada suatu periode tahun per 100.000 perempuan yang mempunyai resiko kematian tersebut pada tahun yang sama. Mudah-mudah ya, sebenarnya rumusnya hanya pecahan kemudian dikali 1.000. Ini ada maternal mortality rate. Angka ini menunjukkan frekuensi perempuan usia produktif yang terekspos resiko kematian akibat kehamilan. Kemudian yang kedua adalah jumlah perempuan umur 15 sampai 49 adalah orang yang mempunyai resiko mengalami kematian karena kehamilan atau persalinan. Ini rumus maternal mortality rate. Jadi rumusnya adalah jumlah kematian ibu pada satu tahun tertentu per jumlah perempuan umur 15 sampai 49 tahun. Kalau tadi dikali dengan 1.000, kalau di maternal rate, ini kita ngalinya pakai 100.000. Maternal mortality ratio. Ukuran ini mengindikasikan satu, resiko kematian ibu di antara perempuan yang sedang hamil, kemudian status kesehatan seorang perempuan, akses kepada pelayanan kesehatan dasar, dan kualitas pelayanan kesehatan yang diterima perempuan tersebut. Sama, kalau ini juga pakai 300.000. Nah, ini adalah contoh soalnya ya, teman-teman. Pada tahun 2000, kematian ibu 250 jiwa. Jumlah kelahiran hidup 81.376 jiwa. Ketika dijalankan, ternyata hasilnya adalah 307 per 100.000 kelahiran hidup. Ada lagi yang namanya angka kesakitan. Angka kesakitan ini jumlah kejadian suatu penyakit per 1.000 penduduk yang dapat terkena penyakit. Angka kesakitan menggambarkan keadaan kesehatan secara umum. Lalu ada CFR atau Case Fatality Ratio. Ini adalah perbandingan antara jumlah seluruh kematian karena suatu penyebab penyakit tertentu dalam satu tahun dengan jumlah penderita penyakit tersebut pada tahun yang sama. Ini misalkan kalau ukur seperti COVID kemarin, kita bisa pakai CFR. K-nya apa, Bu? K-nya sama.
per 1.000 penduduk. Setiap 1.000 penduduk. Sorry. Sorry ya. Ternyata untuk CFR ini per 100 penduduk. Di situ pakai persen. Sebuah kota pada tahun 2017 mencatat terdapat 50 orang yang terkena kasus penyakit radang paru-paru. Di antara penderitanya yang meninggal tercatat 300 orang. Berapakah CFR-nya? Maka CFR-nya yaitu 300 per 500 kali 100% dengan 60%. Atau jika saya deskripsikan di sini, berarti terdapat 60 kematian per 100 penderita penyakit radang paru-paru. Jadi dari 100 orang ada 60 yang meninggal. Ya. Kemudian ada prevalensi. Prevalensi ini mengukur total jumlah kasus penyakit lama dan baru dalam suatu populasi pada waktu tertentu. Prevalensi sama dengan ini jumlah kasus penyakit per total populasi secara keseluruhan dikali dengan 100%. Tenang saja kalau di soal pasti gampang angkanya ya. Lalu ada insidensi. Ini mengukur jumlah kasus baru suatu penyakit dalam periode waktu tertentu. Tapi di sini pernya adalah total populasi yang beresiko saja ya. Yang beresiko saja diikutkan dalam kasus baru dalam setahun. Kemudian ada GDR, NDR, ya saya yakin teman-teman pasti lebih ahli daripada saya. Jadi GDR ini gross death rate, dia mengukur secara kasar jumlah pasien rawat yang meninggal, termasuk bayi baru lahir dalam satu periode waktu tertentu, dibagi jumlah pasien yang keluar. Lalu ada NDR, ini angka kematian ya. NDR, net death rate, ini adalah total jumlah kematian pasien rawat yang meninggal termasuk bayi baru lahir. Dikurangi kematian di bawah 48 jam dalam satu periode waktu tertentu dibagi jumlah pasien yang keluar dikurangi kematian di bawah 48 jam pada waktu yang sama. Kemudian dikali dengan 100. Kemudian ada life expectancy atau angka harapan hidup. Di life expectancy ini rata jumlah dari tahun-tahun seorang individu pada usia tertentu diharapkan untuk hidup bila tingkat mortalitas pada masa mendatang
tidak dengan ti- tidak berbeda dengan keadaan sekarang. Nah, ini gambaran umur harapan hidup life expectancy. Kemudian ada status gizi. Status gizi di sini mengukur kesehatan dan kecukupan gizi dari suatu populasi. Stunting, anak dengan tinggi badan lebih rendah dari standar usia, indikator hmm, contohnya adalah tinggi badan dan terhadap tinggi badan terhadap umur. Fasting ini seperti stunting ya, jadi dia anak dengan berat badan kurang dari standar tinggi badannya. Indikatornya adalah berat badan terhadap tinggi badan. Kemudian yang kedua adalah obesitas, berat badan berlebih. Obesitas di sini itu berat badan berlebih yang dapat meningkatkan risiko penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi. Obesitas indikatornya belum di obesitas ini berat badan berlebih yang dapat meningkatkan risiko penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi. Indikatornya apa? Indikator untuk menghitung diabetes. Indikatornya yaitu standar tuh. Kemudian komponen yang terakhir adalah cakupan informasi. Ini mengukur presentase anak yang mendapatkan cakupan imunisasi di sini adalah mengukur persentase awal anak yang vaksin dalam cakupan imunisasi ini mengukur persentase anak yang dapatkan imunisasi ini akan ke ibu PKK. Indikatornya adalah persentase bayi usia 12 sampai 23 bulan yang telah menerima vaksin. Kemudian cakupan imunisasi sesuai target WHO yaitu lebih dari 90% cakupan imunisasi dasar. Kemudian indikator yang selanjutnya eh ada kualitas lingkungan hidup. Indikator kualitas lingkungan hidup ada 3 indikatornya.
akses terhadap air bersih, sanitasi layak, serta polusi udara. Kemudian ada kualitas lingkungan hidup. Ini faktor lingkungan berpengaruh besar terhadap kesehatan masyarakat. Ada akses terhadap air bersih, sanitasi layak, serta polusi udara. Kemudian ada akses terhadap pelayanan kesehatan. Ini intinya menilai seberapa mudah masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas. Indikatornya adalah persentase penduduk yang belum memiliki absen. Kemudian indikatornya adalah persentase penduduk atau dari akses terhadap pelayanan kesehatan, persentase penduduk yang memiliki akses ke fasilitas kesehatan dalam radius tertentu. Yang kedua adalah rasio tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, perawat terhadap jumlah penduduk. Nggih, sampun. Oh ini perilaku dan gaya hidup sehat yang terakhir ini kita menilai faktor risiko terkait kebiasaan masyarakat seperti faktor merokok, konsumsi alkohol, aktivitas fisik, dan lain-lain. WHO targetnya itu kurang dari 5% populasi merokok. Sekian materi pertemuan 4. Kita istirahat dulu Bapak Ibu selama 10 menit. Setelah itu dilanjut pertemuan 5. Baik, Bu Eva. Berarti nanti di jam 16.54 nih, Bu. Betul. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, saya lanjut di pertemuan 5 adalah rancang bangun IoT dalam layanan kesehatan. Rancang bangun ini intinya adalah proses perancangan dan membangun infrastruktur jaringan sehingga data dapat dikirimkan oleh benda-benda yang ditujukan dan berbagi data melalui internet. Seperti yang kita tahu bahwa Internet of Things itu adalah salah satu konsep yang menghubungkan perangkat fisik dengan layanan internet agar bisa memberikan peringatan kepada kita dan seterusnya. Eh, rancang bang IoT perancangannya cukup kompleks dan ini adalah sesuatu yang penting dalam kesehatan masyarakat. Dalam tahapan kesehatan masyarakat, IoT itu penting karena dalam pembuatan sistem IoT itu butuh pendekatan sistematis agar solusi yang dikembangkan efektif dan sesuai kebutuhan. Misal kita menerapkan prinsip IoT untuk kesehatan lingkungan. Mungkin kita pasang sensor di sungai
mengukur tingkat kejernihan air. Nanti kalau airnya keruh, memberikan sinyal ke dinas, itu misalkan. Itu adalah contoh IoT. Dan ininya bisa lintas ini ya, lintas ruang lingkup, lintas area. Jadi tadi sungai dikirim ke dinas. Ini kan sangat jauh sekali. Bukan dalam satu naungan gedung fasilitas pelayanan kesehatan. Kan tidak. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dalam perancangan infrastruktur IoT. Jadi, tahapan yang pertama dan sangat penting adalah tahapan identifikasi kebutuhan. Jadi, kita sebelum membangun sebuah sistem, tidak hanya IoT, guys, semua sistem. Jadi, tahapan pertama yang harus dilalui dan difikskan pertama kali adalah kebutuhan. Jadi di sini kita mendefinisikan butuhnya kita itu apa aja, mau fitur-fitur seperti apa. Sistem ini ditujukan untuk menyelesaikan apa. Terus siapa yang menggunakan, bagaimana perangkatnya, apa di laptop, apa di jam, apa di HP. HP-nya pun juga harus diidentifikasikan secara spesifik. Apakah Android, apakah Apple, itu harus disebutkan saat identifikasi kebutuhan. Karena programmer itu begini, programmer itu akan membuat sesuatu yang kita minta saja. Karena mereka, beliau-beliaunya juga tidak paham apa yang ada di kesehatan. Jadi butuh teman-teman kesehatan nanti untuk menjembatani. Dan identifikasi kebutuhan ini harus sudah fix di awal. Fix di awal, jika sudah fix, perjanjian baru ke tahapan selanjutnya, yaitu perancangan. Oh ya, sebentar. Kebutuhan itu dibagi menjadi dua. Ada kebutuhan fungsional dan ada kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional di sini adalah kebutuhan yang harus dilakukan sistem untuk memenuhi tujuan. Kalau saya definisikan secara bahasa kita, fungsional berarti kebutuhan fungsional ini adalah kebutuhan-kebutuhan terkait fungsi dari sistem. Mereka bisa berfungsi untuk apa saja sih? Oh, bisa untuk mengumpulkan data tekanan darah. Oh, bisa menyajikan visualisasi data tren penyakit. Oh, bisa melakukan pendaftaran. Oh, bisa mengirimkan tingkat kejernihan air. Itu adalah kebutuhan fungsional. Jadi fungsi-fungsi sistem. Kebutuhan yang selanjutnya adalah kebutuhan non-fungsional. Ini adalah kebutuhan yang mencerminkan bagaimana sistem harus bekerja di luar fungsi sistem. Misal, respon sistem harus kurang dari 2 menit. Atau yang gampang tadi, sistem harus dijalankan di handphone Android. Nah, kalau didefinisikan seperti itu, maka ya nanti sistemnya akhirnya hanya di Android saja. Makanya di tahapan identifikasi kebutuhan itu harus jelas, harus spesifik supaya programnya tidak salah, salah build.
Lalu setelah identifikasi kebutuhan, masuk ke perancangan. Rancangan ini ya desainnya, terus siapa yang akan itu digambarkan dalam diagram. Kemudian perangkatnya, pakai wearable atau perangkat medis. Terus kalau IoT tentunya utamanya adalah sensor. Kemudian tentunya kalau IoT melihat infrastruktur jaringan komunikasi, rancangannya bagaimana, topologinya dan segala macam. Lalu cloud, media penyimpanan untuk backup data. Mungkin juga penggunaan AI atau big data bisa. Untuk interface-nya butuh dashboard, tenaga medis dan pasien. Kemudian notifikasi otomatis jika ada kondisi darurat. Selanjutnya ada pemilihan teknologi dan perangkat. Jadi kalau IoT itu ada perangkat tambahan khusus supaya benda-benda itu bisa melihat sekitar. Perangkat kerasnya yang utama tentunya adalah sensor. Sedang terjadi apa? Kemudian yang kedua adalah Arduino. Ini adalah bahasa pemrograman mesin. Lalu untuk perangkat lunaknya bisa Python, Node.js, ataupun C++. Kemudian ada protokol komunikasi, ini biasanya di jaringan HTTP ya. Layanan cloud yang diizinkan bisa AWS, Google Cloud, Azure IoT, dan lain-lain. Lalu ada pengembangan prototype. Prototype ini artinya cuman gambaran kasar, tapi belum selesai dibangun. Di dalam prototipe biasanya yang dilakukan adalah pengkodean perangkat IoT untuk membaca dan mengirim data sensor, kemudian pengaturan komunikasi data antara perangkat dan cloud, kemudian ada pembuatan dashboard atau aplikasi untuk pengguna. Contohnya di sini prototipe wearable, jam tangan pintar itu ya, smartwatch, dengan bisa deteksi tekanan darah dan menampilkan hasilnya di handphone. Lalu pengujian dan validasi. Pengujian dilakukan dua jenis, ada pengujian fungsional dan ada pengujian komunikasi. Fungsional menguji sensor itu berjalan atau tidak, komunikasi menguji data terkirim atau tidak. Lalu ada keamanan, menguji keamanan data, skala menguji apakah performa sistem baik jika pengguna mendekat. Baru setelah pengujian sukses dilakukan implementasi dan pemeliharaan. Yang menguji itu pengguna sedikit, kemudian programmer, kemudian stakeholder rumah sakit. Kalau diimplementasi berarti menerapkan yang sudah dibangun ke area instansi. Biasanya yang dilakukan adalah pemasangan IoT di lokasi target. Kalau sudah dipasang, sudah bisa digunakan, lalu pelatihan tenaga medis. Dan yang ketiga, kita harus selalu monitoring dan pemeliharaan berkala untuk mencegah kegagalan sistem. Tantangan untuk IoT, ya IoT ini kan sebenarnya untuk
Bayangkan untuk pribadi ya, membantu kita di sekitar karena smart, smart, smart itu tadi. Tapi jika kita menggunakan IT, tentunya privasi pasien akan menurun. Keamanan datanya pun juga akan menurun. Kenapa saya katakan menurun? Ya, pasien intinya dipantau dimanapun. Jadi, karena semua barang bisa mengirimkan data ke layanan utama. Kemudian keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil, kemudian biaya implementasi IoT cukup mahal, serta kesiapan tenaga kesehatan yang belum cukup untuk menggunakan IoT. Ancamannya sebenarnya ada banyak ya, tidak hanya ini. Ada man in the middle, ini hackernya berada di tengah-tengah antara pengguna dan penerima pesan. Jadi hackernya mencegah komunikasi antara sender dan receiver yang sebenarnya. Jadi dia mengambil yang penting di tengah-tengah. Lalu ada denial of service attack, serangan yang membanjiri jaringan dengan kualitas berlebihan sehingga down. Lalu ada malware dan ransomware. Dan kebocoran serta penyalahgunaan data pasien ini bisa berakibat data dijual di pasar gelap. Bahkan data kita hanya $1. Terus akses tidak sah dari pihak ketiga ke rekam medis pasien. Kemudian keamanan perangkat IoT lemah. Banyak perangkat IoT menggunakan default password yang mudah ditebak. Jadi kenapa sih kok sekarang harus komunikasi huruf dengan simbol dan segala macam? Karena ini password yang ada sudah mudah ditebak. Lalu firmware yang jarang diperbarui sehingga rentan dieksploitasi. Standar keamanan IoT ada HIPAA, ada ISO, ada NST, serta FHIR. Regulasi di Indonesia tentang perlindungan data pribadi serta Permenkes 24 tahun 2022. Nah, ini ada tugas Bapak Ibu. Eh, ini jauh dari materi yang diberikan. Ini ada lembar tugas kualitas, tabel kualitas udara. Dan Bapak Ibu, teman-teman semua diminta untuk menganalisis dari data ini untuk melihat tren kualitas udara selama 12 bulan. Kenapa saya berikan materi ini? Karena ya saya tidak mungkin memberikan Bapak Ibu tentang yang terlalu teknis seperti membangun IoT. Jika ini dari segi pendapat, kira-kira apa yang bisa dilakukan IoT untuk membantu mengatasi masalah kualitas udara jika tabelnya seperti itu. Oke, dikumpulkan maksimal hari Sabtu jam 10 di PJMK yang share ke saya melalui Telegram. Gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Permisi Bu, mohon izin bertanya. Ya,
Ini untuk tugasnya langsung di Word saja atau bagaimana Langsung di gitu? Word, Nanti langsung di Word saja supaya lebih mudah dikirim Word gitu. hmm, nanti saya masukkan ke G Drive atau bagaimana Bu? Langsung ke G Drive, Boleh terus linknya saya masuk kirim ke masuk jenengan. Drive juga boleh. Ya, boleh. Ah, oke. Baik. Ya, siap. Terima kasih sebelumnya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, Jenev. Iya Bu. Terima